Di spot pertama, kedua tim berhasil mendapat sambaran ikan target. Meskipun dari sisi jumlah sama, namun dari segi ukuran yang masuk kategori, tim nelayan Tambak Wedi masih unggul. Mancing mania, mantap! Di spot kedua ini, frekuensi strike tim komunitas sari laut lebih ramai. Spesiesnya pun lebih bervariasi. Masih dari spot yang sama, lagi-lagi Joran Opa makan korban. Fish on! Ancur tuh, double strike! Asik! Perlawanan ikan cukup liar, sementara Opa terus menggulung reel agar ikan tidak masuk ke bawah turus. Baramundi memang termasuk ikan powerful. Ia akan bergerak ke segala arah agar dapat melepaskan diri. Ya, Opa berhasil. Nampaknya Baramundi kali ini berukuran cukup besar. Baramundi juga dikenal sebagai ikan hemaprodit protandri, alias bisa berganti kelamin. Inilah salah satu penyebab spesies Baramundi punya populasi yang cukup besar. Mereka bisa berkembang biak cukup cepat di muara dan laut. Strike kembali terjadi di kapal komunitas. Fish on! Akhirnya Sayang sekali. Edi hanya berhasil menaikkan seekor kerapu table size. kerapu lumpur. Kerapu jenis ini juga termasuk ikan predator. Ia akan melahap semua jenis ikan atau biota air lain yang sesuai dengan ukuran mulutnya. Kali ini saya berpindah ke kapal nelayan agar tetap netral. Oke, sekarang kita masih ada di spot Turus. Jadi tempat nelayan-nelayan ebi ya. Jadi naruh jaring-jaring, nanti jaringnya diangkat, jadi dia buat panen ebi. Jadi di sini spot ini biasanya banyak sekalian orang ini yang ngambil kerang hijau ya, Mas ya, kerang hijau. Nah, di bawahnya itu ada sarang baramundi biasanya. Jadi dalamnya berapa ini, Cap? Kurang lebih 5-6 meter. 5-6 meter ya. Biasanya nelayannya ke sini jam berapa, Cap ini? Nggak tentu, biasanya kadang pagi, kadangnya juga sore. Oke deh. Ikutin arus Jadinya kalau nelayan ebinya ke sini. Oke, gitu kita lanjut mancing kalau gitu. Setelah hampir 1 jam tanpa sambaran, strike kembali datang. Strike! Nih teman-teman. Fish on! Wow, lagi-lagi tim nelayan gagal mendapatkan ikan target. Seekor kerapu lumpur kembali mengganggu konsentrasi para peserta battle kali ini. Gak masalah mas bro, tetap semangat. Waktu semakin menipis, angin juga sudah mulai turun. Masing-masing tim masih berusaha mencari ikan baramundi besar. Dari kapal nelayan, umpan Abah Syukur kembali mendapat sambaran ikan. Strike! Akankah ini seekor baramundi besar? Ternyata ikan sembilang kembali mengganggu para pemburu baramundi. Puluhan umpan udang lenyap tanpa jejak. Waktu beranjak semakin sore. Kedua tim sudah berusaha maksimal mencari baramundi babon yang beberapa kali naik di spot ini.
Saatnya kembali ke darat dan menimbang ikan terberat perolehan masing-masing tim. Peruntungan tim komunitas sari laut di spot pilihan mereka berbuah hasil strike ikan target battle fishing kali ini. Meskipun sempat mendapat strike ikan, namun tim nelayan Tambak Wedi hanya mendapat ikan-ikan pengganggu seperti sembilang dan kerapu. Dari ikan target yang masuk kategori dan akan ditimbang, kira-kira tim siapakah yang akan mendapat trofi dari Mancing Mania Strike Bag kali ini? Strike Bag Mania dimanapun berada, dalam episode kali ini, saya akan mencoba membedah ikan secara medis atau keilmuan. Sekaligus mempelajari kelebihan ikan predator buruan kita secara fisik. Saya akan membedah ikan dengan ukuran paling kecil untuk mempermudah proses bedahnya dan tidak mempengaruhi perolehan tim yang bertanding. Metode bedah ini biasa saya lakukan dalam operasi ikan jenis koi milik para kolektor. Oke, teman-teman, ini sekarang kita mau coba bedah ikan yang tadi hasil tangkapan kita hari ini. Ini size yang paling kecil, baramundi. Ini kita mau lihat nanti dari hasil kita belek ini, kita bedah ini, kita bisa dapat gambaran kondisi ikan di daerah Suramadu ini gimana, kondisi si baramundi ini. Nah terus kita bisa lihat juga di sini ada beberapa yang perlu diwaspadai ya kalau buat angler-angler yang mau mancing baramundi. Ini ada bentukan seperti taji nih yang tajam kayak gini nih. Nah ini yang biasa bisa mutusin benang kita nih. Pas ikannya udah deket, dia kelihatan, tiba-tiba dia lompat. Nah ini benang kita kena si taji ini nih, tajam banget ini. Jadi ini yang perlu diwaspadain kalau kita mau target ikan baramundi. Oke, kalau gitu kita langsung aja ya kita belek. Jadi beda belek untuk pemeriksaan, ini kita bilangnya istilahnya nekropsi. Jadi belek hewan yang udah mati. Jadi bedanya sama misalkan belek ikan yang buat dikonsumsi, kalau yang buat konsumsi kan kita asal aja nih. Kalau ini kita kalau bisa dia nggak ngelukain organ yang mau kita cek, gitu. Dan biasanya untuk dilakukan nekropsi ini ikannya nggak boleh mati lebih dari 2 jam. Kalau udah lebih dari 2 jam ini dia organnya namanya autolisis atau udah terjadi pembusukan. Kalau teman-teman lihat ini dalemannya si baramundi nih. Ini yang gede ini nih gelembung renangnya nih. Ini yang bikin ikan bisa ngambang, bisa tenggelam nih. Nah terus ini organ pencernaannya kita mau coba cek nih di lambungnya terakhir dia makan apa. Tapi ini lambungnya nih kita bisa lihat. Ini ada bekas sisa-sisa makanannya. Bukan. Ini ada tulang ikan kecil nih. Nih. Bisa kelihatan nggak ya di kamera? Jadi ini ada bekas tulang-tulang duri ikan kecil. Ini banyak nih. Nih. Jadi si baramundi ini terakhir emang makan ikan kecil, ini tulang-tulang ikan kecil gitu. Terus sebenarnya kalau misalkan di nekropsi ini kita bisa sebenarnya cari-cari lesi-lesi atau abnormalitas. Jadi kalau misalkan organnya ada yang abnormal, misalkan ada nanahnya atau ada bentuk-bentukan yang aneh, itu kita bisa menciri kalau misalkan dia ada penyakit kayak gitu. Cuman kalau ini kelihatannya sih ikannya sehat, fresh, seger. Oke, jadi ikan yang udah kita belek-belek ini, udah kita bedah ini nggak akan kita buang sia-sia. Ini bakalan kita masak jadi masakan yang enak pokoknya. Mancing Mania, mantap! Strike Bag Mania, akhirnya kita tiba di momen yang paling ditunggu-tunggu. Momen timbang ikan dan penyerahan trofi. Siapakah yang berhasil mendapatkan ikan terberat kali ini? Oke, sekarang kita mau melakukan penjurian. Ikan siapa yang lebih gede? Siapa yang lebih berat? Oke, langsung aja kita mulai dari tim nelayan dulu. Oke. Oke,
Oke, dari tim nelayan berat ikannya 2,6. Oke. Kita coba sekarang yang dari tim komunitas. Lebih berat atau enggak nih? ...2,7, beda 0. Jadi pemenangnya dari tim komunitas Sari Laut Angler Surabaya. Ternyata bobot ikan terberat yang mereka miliki hanya terpaut 1 ons atau 100 gram saja. Oke, karena dari tim komunitas yang menang, kita bakal ada hadiah berupa trofi dari tim Mancing Mania. Dalam Battle Strike Back kali ini, tim Sari Laut Angler Surabaya berhasil keluar sebagai pemenang. Nantikan battle-battle mancing seru lainnya dari seluruh Nusantara bersama Mancing Mania Strike Back. Mantap! Mancing Mania. Mantap!